Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari B Channel. Kali ini kita bakalan membahas sama seperti video yang pernah dibuat dulu, yaitu cara pengaturan BIOS supaya kita bisa menginstal lewat flash disk. Cuma di video sebelumnya, laptop yang kita pakai itu untuk pengaturan BIOSnya tuh masih terasa mudah, mudah banget malah. Nah, kalau yang versi yang ini kan laptop yang keluaran 3 tahun terakhir, jadi BIOSnya sudah diatur lebih sedikit rumit. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatur BIOS yang seperti itu? Kebetulan kali ini kita pakai laptop merek Lenovo. Ini sudah terlanjur masuk BIOS. Jadi sebelumnya saya masukkan dulu flash disk. Jadi pasang dulu flash disknya. Terus saya restart dulu. Ingat, sebelum restart pastikan flashnya sudah dicolokkan dulu. Habis restart terus kita masuk BIOS. Untuk Lenovo tipe ini kita cukup tekan tombol F2. Oke. Nah, sekarang gimana cara atur BIOSnya? Sebenarnya di video sebelumnya sudah sempat disinggung. Kalau untuk laptop keluaran terbaru itu biasanya punya sistem keamanan. Jadi walaupun bootingnya ini kita sudah save, tapi pada saat setelah di save itu pengaturannya itu tidak tersimpan, jadi kembali lagi ke pengaturan pabrik. Solusinya adalah matikan dulu sistem keamanannya. Nah, jadi kalau ini misalnya ini kan bootingnya bisa diatur, boot mode diatur, first bootnya bisa diatur, tapi kalau kita simpan itu pasti teracak kembali ke pengaturan pabrik. Nah, solusinya itu kita atur di security dulu. Di security sini kita cari kata secure boot. Di secure bootnya ini kan posisi lagi enable, berarti lagi aktif. Kita harus posisikan ke disable, kita nonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, kita pindah ke boot. Untuk yang di sini kita sesuaikan dengan Windows yang lagi terinstall di laptop, apakah itu UEFI atau legacy. Biasanya untuk Windows 8, 10, 11 itu dia sudah pakai boot mode UEFI. Untuk Windows 7 ke bawah biasanya legacy. Jadi kita sesuaikan. Kalau misalnya dia masih pakai UEFI, kita pakai UEFI. Kalau misalnya dia pakai legacy, kita pakai legacy. Apakah kalau misalnya Windowsnya UEFI terus kita setting legacy, jujur aja kalau misalnya sudah masuk ke Windows, nanti pada saat pengaturan Windowsnya, yang kalau misalnya dia harusnya UEFI terus di sini kita pakai legacy, biasanya error, nggak bakalan bisa terinstall juga. Jadi tetap kita harus kembali lagi ke sini, atur lagi bootingnya. Untuk laptop ini kebetulan dia pakai sistem UEFI. Nah, jadi sebelum kita atur, karena ini tadi kan sudah di disable tapi belum di save, save dulu ya. Habis save, terus kita masuk ke BIOS lagi. Jadi setiap habis atur secure boot, sistem keamanannya itu di save dulu, di restart, baru kita atur lagi booting. Nah, ini karena saya pakai UEFI, ini boot modenya berarti kita pakai UEFI aja. Terus nah, sekarang flash disknya di bawah, kita harus geser ke atas. Tinggal cek aja di sini. Untuk pengaturan di atas, kita tekan tombol F6. Terus berarti ini booting awalnya melalui flash disk dulu, baru ke hard disk. Tinggal kita simpan.
masuk ya. Cuma karena flash disk saya punya banyak Windows, makanya banyak pilihannya. Misalnya ini Windows 10. Kalau misalnya di flashnya itu cuma satu Windows, ini langsung masuk ke mode penginstalan. Cuma karena flashnya ini banyak aplikasinya, jadi dia pakai nanya dulu pilih aplikasi yang mana. Cuma kan konten yang kali ini kita cuma fokus untuk pengaturan BIOS aja. Yang penting sudah masuk di loading Windows seperti ini, berarti kalian sudah berhasil. Nanti setelah kita tes UEFI, saya coba perlihatkan lagi kalau misalnya diatur ke legacy. Karena kebanyakan laptop-laptop untuk 2012 ke bawah itu masih pakai settingan legacy. Biasanya itu 2012 ke atas itu yang sudah pakai UEFI. Bahkan kadang-kadang untuk laptop yang keluaran terbaru aja, toko-toko komputer masih install yang pakai versi legacy. Perbedaannya sebenarnya kalau UEFI itu kecepatan Windows-nya itu lebih laju dibanding yang legacy. Jadi kalau misalnya sudah terinstall legacy, gimana dong mau ubah ke UEFI? Solusinya hanya satu, partisinya diatur ulang lagi dari awal, jadi harddisknya dihapus semua. Ini sudah masuk Windows. Ini kalau normalnya pengaturannya kita berhasil, harusnya langsung masuk sampai sini. Nah ini biasanya, di sini biasanya error tuh, nggak bisa di next. Kalau misalnya Windows-nya harusnya pakai UEFI, kita settingnya legacy, biasanya di sini dia nggak bisa di next, dia error. Nah sekarang karena sudah pengaturan yang UEFI sudah berhasil, kita coba yang kalau misalnya legacy. Masuk BIOS lagi. Nah secure bootnya usahakan tetap disable, terus booting. UEFI kita ganti ke legacy support. Nah kalau kita pakai legacy support, boot priority ini harus legacy juga yang awalnya. Jadi kalau misalnya di sini sudah legacy support, tapi kalau di sini UEFI nggak ada gunanya, harus legacy juga. Kalau sudah diatur seperti ini harus di save dulu, karena dia nggak bakalan muncul mode bootnya. Kita save dulu. Terus masuk ulang. Nah kalau dia sudah betul pengaturan di atas, maka booting legasinya di bawah ini bakalan muncul. Tuh tinggal kita atur boot modenya. Yang pertama adalah USB, berarti kita tekan F5 F6. Nah dia sudah di atas, jadi booting pertama dia sudah pakai USB HDD. Yang ini yang UEFI dia bakalan skip, dia gak bakalan pakai karena kita settingnya legacy. Save. Nah ini masuk ini. Jadi kalau sudah sampai loading ini, kalau di flash disknya kalian isinya cuma Windows, harusnya langsung masuk aja nih. Berarti kalau sampai sini kalian sudah berhasil masuk ke mode booting Windows tapi versi legacy. Kalau yang tadi versi UEFI, harusnya kalian gak bakalan kesulitan lagi. Yang penting ingat, secure bootnya itu harus di disable dulu. Itu yang terkadang menjadi problem orang-orang yang baru belajar menginstal, apalagi anak-anak SMK. Mereka gak tahu kalau misalnya secure boot itu bisa di nonaktifkan. Nah ini karena saya pakai sistem UEFI, saya harus kembalikan ulang seperti semula.
secure bootnya ini aja sebenarnya. Ini harus di disable. Kalau sudah disable, harusnya kalian bisa masuk ke mode penginstalan dengan normal, nggak ada hambatan sekalipun. Kecuali ada beberapa tipe laptop yang saya dapat, terutama merek Acer. Acer itu kadang-kadang kita nggak bisa install ulang. Mereka betul-betul kunci bootingnya. Jadi supaya mungkin nggak ada orang pakai Windows ilegal, jadi mereka set seperti itu. Sejauh ini kalau merek Asus, Lenovo, HP, Dell, Toshiba itu nggak ada masalah. Cuma Acer yang keluaran terbaru itu agak sulit pengaturan BIOSnya. Bahkan ada beberapa tipe itu yang kita betul-betul nggak bisa install. Jadi kalau mau menginstal itu hanya bisa pakai reset Windows saja. Oke, karena ini sudah masuk ke Windows, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.